Dia kebanyakan bertanya-tanya kemana Wang Donger pergi. Donger, kemana tepatnya kamu pergi? Bahkan jika Anda sudah lupa segalanya, setidaknya biarkan saya menemukan Anda. Pemimpin tim. Pada saat ini, suara dingin menyentak Huo Yuhao terbangun dari pikirannya. Ketika dia memutar kepalanya, dia melihat Dai Luoli menatapnya dengan seksama. Apakah ada sesuatu? Huo Yuhao bertanya. Bisakah kita keluar dan bicara? Dai Luoli bertanya. Huo Yuhao secara alami tahu apa yang ingin dia lakukan, tetapi tidak menolak permintaannya. Dia berdiri dan berkata, baiklah. Dia juga tidak membawa tombaknya, dan berjalan keluar dari tenda dengan Dai Luoli dengan tangan kosong. Ketika mereka berdua keluar dari rumah, tempat tidur mereka mulai hiruk-pikuk. Banyak prajurit baru mulai berbicara di antara mereka sendiri. Huo Yuhao tidak tergerak, tetapi ekspresi Dai Luoli lebih jelas. Apakah kalian semua berpikir bahwa wakil ketua tim sedang mencoba untuk menantang pemimpin tim? Itu mungkin. Lihatlah wakil pemimpin tim, dia tampak percaya diri. Bukankah pemimpin tim besar menyebutkan sebelumnya bahwa selama seseorang mampu, dia bisa menjadi pemimpin tim? Sepertinya wakil ketua tim juga sangat kuat, karena dia berani menantang pemimpin tim bahkan setelah pemimpin tim tampil hari ini. Pondok kami memang dipenuhi dengan bakat tersembunyi. Petik 2. Tanda hubung. Pada saat ini, langit di luar sudah berubah menjadi sangat gelap. Dai Luoli berjalan lebih jauh dari tempat tidur, tetapi Huo Yuhao masih tidak bertanya mengapa. Dia diam-diam mengikutinya. Setelah meninggalkan kamp mereka berdua dengan cepat datang ke tanah pawai. Dai Luoli berhenti dan berbalik untuk melihat Huo Yuhao. Tang Dong, aku tidak akan bertele-tele. Saya harap Anda akan menyerahkan posisi Anda sebagai pemimpin tim kepada saya. Petik 2. Huo Yuhao dengan damai bertanya, mengapa saya harus? Dai Luoli menjawab, saya harus menjadi pemimpin tim. Jangan tanya kenapa. Saya hanya ingin judul ini. Saya dapat membiarkan Anda terus menjalankan bung pertama, saya tidak pandai dalam hal itu. Namun, saya pasti akan mengenakan biaya di depan selama pelatihan kami dan perang yang akan segera terjadi. Saya percaya bahwa saya akan dapat mengumpulkan beberapa pahala dan dipromosikan. Ketika itu terjadi, Anda akan tetap menjadi pemimpin tim. Bagaimana menurut Anda? Tidak. Jawaban Huo Yuhao sederhana. Dia secara alami mengerti bahwa tujuan Dai Luoli mungkin sama dengan tujuannya. Mereka berdua ingin memulai dari bawah dan akhirnya menjadi perwira tinggi. Hanya saja dia tidak punya banyak waktu untuk berlama-lama di peringkat bawah, juga. Ayo berdebat. Jika saya menang, Anda menyerahkan posisi Anda kepada saya, bagaimana dengan itu? Dai Luoli secara alami bisa menebak bahwa Huo Yuhao tidak mau. Namun, dia tidak berharap Huo Yuhao untuk langsung menolaknya tanpa menyelidiki lebih lanjut. Baik, jawaban Huo Yuhao sesederhana sebelumnya. Dia akan segera berurusan dengan Dai Luoli sebelum kembali bermeditasi. Sudah larut. Dai Luoli jelas marah dengan nada langsung dan tampaknya menghina dari suara Huo Yuhao. Dia berteriak dengan dingin sebelum melesat maju menuju Huo Yuhao. Dia memang sangat cepat. Sebagai kekuatan jiwa master jiwa meningkat, tubuhnya juga akan berubah terus-menerus, membuatnya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Ketika dia mencapai Huo Yuhao, dia meninju di bahu kanan Huo Yuhao. Tubuh Huo Yuhao sedikit tenggelam, dan dia pergi ke kuda-kudanya, sama seperti dia di sore hari. Tepat ketika tinju Dai Luoli akan mengenai dia menarik setengah kiri tubuhnya sedikit dan menghindari kontak. Setelah ini, dia memukul bahu kanannya kembali ke tangan Dai Luoli. Dai Luoli hanya merasakan kekuatan membanting ke dalam dirinya, dan merasa seolah-olah telah meninju pelat baja. Dia terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang sebelum menstabilkan dirinya sendiri, dan pandangan terkejut melintas di matanya. Pada siang hari, dia bisa mengatakan bahwa kemampuan Huo Yuhao tidak lemah. Namun, dia tidak menyangka kekuatan Huo Yuhao berada di atas kekuatannya. Namun, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah dia terhuyung mundur, dia segera maju lagi. Kali ini, dia jauh lebih cepat. Dia tidak memukul kali ini, tetapi menggunakan satu tangan untuk meraih bahu Huo Yuhao. Kali ini, sorot matanya lebih tajam.
Huo Yuhao mengangkat tangan kirinya dan meraih tangan Dai Luoli. Tangan kanan Dai Luoli berhenti di tengah, dan dia mencoba mengubah arahnya. Namun, tangan Huo Yuhao bergerak lebih cepat. Dai Luoli merasa segalanya berubah buram di depannya sebelum Huo Yuhao meraih pergelangan tangannya. Ketika Huo Yuhao meraih tangan kanannya, dia segera mengencangkan cengkeramannya di pergelangan tangan Dai Luoli. Dengan tarikan, dia melemparkan Dai Luoli. Merasakan bahaya, Dai Luoli tanpa sadar mengaktifkan kekuatan jiwanya. Namun, dia hanya merasa jari-jari Huo Yuhao seperti perlengkapan baja yang mengencang di pergelangan tangannya dan menyebabkan bagian bawah tubuhnya mati rasa. Dia sebenarnya tidak dapat mengumpulkan kekuatan jiwanya karena ini. Ada lebih banyak gerakan saat ini. Dai Luoli langsung terbanting ke tanah oleh Huo Yuhao. Tanah parade ditutupi tanah. Namun, dia bingung, dan merasa seolah-olah organ-organ internalnya jatuh di dalam tubuhnya ketika dia dilempar ke tanah. Tulangnya juga hampir hancur. Ini, sebagian, karena berat dan kelembamannya. Huo Yuhao melepaskan pergelangan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Setelah ini, dia berbalik dan berjalan kembali ke tempat tidur mereka. Dai Luoli malu dan marah ketika dia berteriak, "Kamu, jangan pergi." Dia mengumpulkan kekuatan jiwanya dan merangkak dari tanah. Huo Yuhao berhenti sebelum berbalik untuk menatapnya. "Ayo kembali. Kita masih perlu berlatih besok. Saya percaya intensitas latihan untuk prajurit yang baru masuk tidak akan kendur." Petik 2. Tidak, aku harus mengalahkanmu. Maafkan saya. Dai Luoli tiba-tiba berteriak. Setelah ini, lapisan cahaya putih bersinar dari tubuhnya. Tiba-tiba, tubuhnya dengan cepat tumbuh lebih besar, dan otot-ototnya menjadi sangat tebal. Helai rambut putih juga mulai muncul dari tubuhnya, dan seragamnya hampir meledak karena terlalu ketat. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao terkejut setelah memasuki kamp militer ini. Jiwa bela diri yang diungkapkan Dai Luoli ini terlalu akrab baginya. Macan putih. Itu adalah harimau putih. Tidak, ada sesuatu yang tidak beres. Aura macan putihnya agak lemah. Selanjutnya, rambut di tubuhnya putih pucat, tanpa garis-garis hitam. Selain itu, macan putih ini tidak memiliki murid aneh dari keluarga macan putih. Dai Luoli, Dai Luo Jiao. Tiba-tiba, Huo Yuhao mengingat mengapa namanya terdengar sangat akrab. Dia. Cara Huo Yuhao memandang Dai Luoli segera berubah. Itu berubah dari ketidakpedulian menjadi kesungguhan. Ketika dia masih tinggal di rumah Adipati, ada beberapa orang yang hangat padanya, terlepas dari ibunya sendiri. Ada seorang wanita yang merupakan selir dari Duke Harimau Putih. Wanita ini adalah wanita lain yang dibenci istri White Tiger Duke. Wanita ini memperlakukan Huo Yuhao dan ibunya dengan sangat baik. Dalam beberapa tahun pertama setelah Huo Yuhao lahir, dia akan memberi mereka makanan dan pakaian. Dia bahkan pernah membawa Huo Yuhao sebelumnya. Setelah istri Duke Macan Putih mengetahui tentang hal ini, mereka kehilangan kontak satu sama lain. Huo Yuhao masih sangat muda saat itu, itulah sebabnya dia tidak memiliki ingatan yang sangat mendalam tentang apa yang telah terjadi. Namun, ia samar-samar ingat bahwa selir ini juga memiliki seorang anak bernama Dai Luoli. Dalam hal usia, dia harus 1 tahun lebih muda dari Yuhao sendiri. Pria di depannya ini tidak memiliki macan putih murni, dan namanya juga Dai Luoli. Apakah dia benar-benar adik tirinya dari ayah yang sama, tetapi seorang ibu yang berbeda? Dari segi usia, Dai Luoli 1 tahun lebih muda darinya, jika dia benar-benar putra Adipati Harimau Putih. Saat dia mengingat semua ini, mata Huo Yuhao menjadi basah. Sementara dia tidak menyukai Dai Yueheng dan Dai Huabin, dia hanya memiliki kasih sayang pada Dai Luoli. Ibu Dai Luoli pernah banyak membantu ibunya sendiri, kalau tidak, dia akan mati. Setelah itu, istri White Tiger Duke ikut campur, dan mereka berhenti saling bertemu lagi. Namun, dia tidak akan pernah melupakan kebaikan yang ditunjukkannya kepadanya dan ibunya. 3 cincin jiwa muncul dari bawah kaki Dai Luoli. 2 di antaranya berwarna kuning, sedangkan yang terakhir berwarna ungu, kombinasi terbaik yang bisa ia raih. Namun, bakatnya tampak lebih buruk daripada 2 saudara lelakinya yang lain, Dai Yueheng dan Dai Huabin.
Huo Yuhao akan berusia 19 tahun segera, yang berarti bahwa Dai Luoli hampir 18 tahun. Dia hanya memiliki 3 cincin jiwa pada usia 18 tahun. Bagi seorang guru jiwa biasa, dia dianggap cukup kuat. Namun, ia dianggap lemah di antara garis keturunan Duke Macan Putih. Setidaknya, dia tidak bisa unggul di Dux Mansion. Aku tidak perlu mengatakan hal lain, kan? Meskipun Anda sangat kuat, dan saya ingin tahu bagaimana Anda berhasil mencapai kekuatan seperti itu, orang biasa akan selalu hanya menjadi orang biasa. Anda tidak dapat dibandingkan dengan tuan jiwa seperti saya. Mengalah pada kekalahan dan melepaskan posisi Anda sebagai pemimpin tim. Aku akan membantumu di masa depan, dan aku juga tidak akan merebut otoritasmu. Mari kita kembali dan memberitahu pemimpin tim besar bahwa kita berpindah posisi. Saya juga tidak akan memberitahu yang lain tentang pengaturan ini. Bagaimana menurut Anda? Dai Luoli berkata dengan rasa superioritas. Huo Yuhao mengungkapkan senyum di wajahnya, dan berpikir dalam hati, adikku ini tidak cocok untuk menjadi seorang prajurit. Dia tidak cukup ganas. Saya bisa mengatakan itu dari perdebatan kami sebelumnya dan dari kata-kata kekanak-kanakan yang baru saja ia katakan. Tentu saja dia bisa melepaskan posisinya sebagai pemimpin tim. Namun, ia harus mendidik Dai Luoli, karena ia menemukan bahwa Dai Luoli adalah adiknya. Meskipun Huo Yuhao tidak tahu mengapa macan putihnya tidak murni, dia masih bisa membantu Dai Luoli berkembang, mengingat kemampuannya saat ini. Ayolah. Huo Yuhao menunjuk ke arahnya. Dai Luoli tidak bisa mempercayainya, saya seorang guru jiwa. Kamu masih berani melawanku. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum, tuan jiwa tidak terkalahkan. Jika Anda mengalahkan saya akan membiarkan Anda menjadi pemimpin tim. Petik 2. Dai Luoli mendengus, baiklah kalau begitu. Awas. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menuju Huo Yuhao. Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, kecepatan dan kekuatannya telah sangat meningkat. Dia adalah penatua jiwa bercabang 3, dan bahkan tidak dianggap sebagai ahli jiwa tingkat menengah. Namun, dia masih lumayan. Macan putihnya bermutasi, tapi itu akhirnya masih raja binatang buas. Dia mengeluarkan aura yang kuat, dan kekuatan jiwanya melonjak. Tanpa menggunakan keterampilan jiwa, Dai Luoli mencapai Huo Yuhao di detik berikutnya, dan meraih ke bahunya dengan cakar harimau. Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Tiba-tiba, dia dengan cepat menarik kaki kanannya ke atas dan menendang dada Dai Luoli. Dia begitu cepat sehingga dia bahkan tampak membentuk bayangan di sepanjang jalan. Cakar harimau Dai Luoli hendak meraih bahu Huo Yuhao ketika dia ditendang 7 hingga 8 meter jauhnya, dan jatuh ke tanah sebelum dia bisa menyentuh Huo Yuhao. Huo Yuhao mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda mencoba mengalahkan saya dengan jenis keterampilan yang Anda perlihatkan? Tuan jiwa bukanlah segalanya. Itu masih tergantung pada orangnya. Saya sekarang lawan Anda, dan saya pikir Anda terlalu lembut. Apakah Anda seorang gadis? Kamu. Dai Luoli merangkak dari tanah dan menatap dengan marah, beraninya kau bilang aku seorang gadis. Dia maju sekali lagi, dan cincin jiwa pertamanya bersinar. Dia menggunakan perisai macan putih, yang merupakan keterampilan jiwa pertama yang paling umum dari macan putih. Lapisan cahaya putih bersinar dari tubuhnya dan melindunginya. Kali ini, Huo Yuhao menemukan perbedaan antara harimau putih Dai Luoli dan harimau putih konvensional. Macan putih konvensional dipenuhi dengan kekuatan dan dominasi setelah melepaskan keterampilan jiwanya. Namun, macan putih Dai Luoli dipenuhi dengan spiritualitas setelah ia melepaskan perisai macan putihnya. Aura rohaninya tiba-tiba menjadi sangat kuat dan menyatu dengan kekuatan jiwanya. Sebenarnya terasa seolah-olah kekuatan spiritual dan jiwanya telah menyatu bersama. Ini hanya situasi yang terjadi ketika seseorang menggunakan keterampilan bertarung yang diciptakan sendiri. Dai Luoli menyerbu ke arah Huo Yuhao lagi. Entah dia keras kepala atau percaya diri, dia melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, menjangkau ke bahu Huo Yuhao. Huo Yuhao menginjak tanah dengan kaki kanannya. Suara teredam bernada rendah bergema, dan Dai Luoli merasakan getaran dari bawah kakinya. Dia terlempar beberapa meter ke udara. Ketika dia naik ke udara,
cakarnya secara alami tidak mencapai target mereka. Huo Yuhao maju selangkah dan menekankan tangan kanannya ke dada Dai Luoli. White Tiger Shield dari Dai Luoli mulai bersinar dengan cahaya putih dalam upaya untuk mendorong Huo Yuhao pergi. Namun, sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat melakukannya dalam menghadapi kekuatan absolut, belum lagi bahwa kekuatan jiwanya jauh dari cukup besar. Detik berikutnya, Dai Luoli terbang kembali. Dia tidak jatuh di tanah saat ini, dengan perisai macan putih melindunginya. Sebaliknya, dia terhuyung mundur lebih dari 10 langkah. Kali ini, ekspresi Dai Luoli akhirnya berubah serius. Jika kemampuan bertarung Huo Yuhao hanya luar biasa dan dia telah meremehkan lawannya sebelumnya, maka itu bukan hanya kebetulan saat ini. Lawannya bukanlah master jiwa tetapi telah berhasil memaksanya kembali 2 kali berturut-turut. Kekuatan mengerikan Huo Yuhao tidak bisa diremehkan lagi. Awas, aku akan serius sekarang. Dai Luoli berteriak. Auranya tiba-tiba berubah, dan rambut putihnya mulai terlihat lebih berkilau. Undulasi spiritual yang dirasakan Huo Yuhao sebelumnya juga menjadi lebih kuat. Dai Luoli melompat maju lagi saat sosoknya melintas. Namun, dia tiba-tiba mengubah arah di udara saat ini dan mendarat di tempat diagonal 3 meter ke kiri Huo Yuhao. Dia langsung melompat maju lagi, dan kecepatannya melonjak. Dia berubah menjadi proyeksi dan segera meraih di belakang Huo Yuhao. Dengan cekatan ia meraih bahu Huo Yuhao dengan satu cakar sementara ia meraih pinggang Huo Yuhao dengan cakar lainnya. Apakah itu dalam hal kecepatan, kekuatan atau teknik, dia menggunakannya dengan sangat baik saat ini. Huo Yuhao sedikit tersenyum. Setidaknya orang ini memiliki beberapa keterampilan. Dia tidak berbalik. Dia melambaikan tangannya kembali pada saat yang sama untuk memblokir cakar Dai Luoli dan meraihnya. Dai Luoli tertegun, dan berpikir dalam hati, apakah Anda benar-benar orang biasa tanpa jiwa bela diri yang dapat melawan saya dalam hal kekuatan bahkan setelah saya melepaskan jiwa bela diri saya? Dia tidak menarik cakarnya. Sebaliknya, ia mengerahkan kekuatannya dan berusaha menyeret Huo Yuhao ke bawah. Huo Yuhao tidak bergerak 1 inci pun. Dai Luoli melihat tangan Huo Yuhao memutih sepenuhnya sebelum kekuatan besar melaju ke arahnya. Tiba-tiba, dia terlempar dari belakang Huo Yuhao, kembali ke depan, dan terbang di udara selama beberapa detik. Dai Luoli tidak jatuh seperti 2 kali terakhir. Saat dia meraung, cincin jiwa ketiganya bersinar, dan tubuhnya tumbuh lebih besar. Itu adalah transformasi Vajra Harimau Putih. Sosoknya membesar sekali lagi, dan seragam yang dikenakannya terbuka. Rambut di tubuhnya sekarang ditutupi dengan lapisan emas. Dia mengulurkan cakarnya dan meraih ke arah tangan Huo Yuhao. Keras. Ini adalah satu-satunya perasaan yang dimiliki Dai Luoli. Dia sudah menggunakan transformasi Vajra Macan Putih miliknya, tetapi telapak tangan lawannya tampaknya bahkan lebih keras daripada cakarnya. Ini di luar pemahamannya. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini tangan manusia? Saat Dai Luoli berusaha mengatasi keterkejutannya, Huo Yuhao menarik tangan kanannya kembali sebelum mendorongnya ke depan dengan keras. Dai Luoli terlempar kembali sekali lagi. Kekuatannya lebih besar dari transformasi Vajra Macan Putih saya. Apakah dia masih manusia? Setelah Dai Luoli mendarat di tanah, dia tidak buru-buru menyerang Huo Yuhao. Dia hanya menatapnya dengan saksama dan mencoba mengukurnya. Huo Yuhao dengan tenang berkata, sekarang kamu tahu bahwa jiwa bela diri bukanlah segalanya. Dai Luoli mendengus dan berkata, aku belum memberikan segalanya. Selain itu, hanya teknik Anda yang bagus. Anda tidak dapat menembus pertahanan saya. Petik 2. Huo Yuhao tertawa, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak dapat mengatasi pertahanan Anda? Hati-hati kalau begitu. Petik 2. Saat dia berbicara, Huo Yuhao membuat langkah pertama untuk pertama kalinya dalam pertarungan ini. Dia menyerang Dai Luoli dengan langkah panjang. Dia masih tidak menggunakan kekuatan jiwa, tapi dia sudah cukup cepat. Dai Luoli menatapnya dengan tegas, dan cahaya keemasan dari tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Melihat Huo Yuhao hendak menghubunginya, Dai Luoli ingin mengerahkan kekuatannya. Namun, Huo Yuhao tiba-tiba menghilang di depannya.
Dai Luoli merasakan tangan besar mencekik lehernya. Bahkan sebelum dia sempat berjuang, perasaan kesemutan dan mati rasa yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan jiwanya tidak bisa bersirkulasi lagi, dan rambut di tubuhnya dengan cepat memudar. Dia kembali ke penampilan aslinya dalam napas. Tentu saja, masih ada beberapa potong kain di tubuhnya sekarang, yang membantu menutupi bagian vital tubuhnya. Huo Yuhao mengayunkan tangannya dan melemparkan Dai Luoli ke satu sisi. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut saat dia menatapnya sebelum dia berjalan kembali ke tempat tidur mereka. Tunggu di sini untukku. Aku akan mengambilkan pakaian untukmu. Petik 2. Dai Luoli tertegun saat dia menyaksikan Huo Yuhao perlahan pergi. Dia tampak kehilangan fokus di matanya, dan rasa frustrasi yang tak terlukiskan menyebabkan dia menjadi pucat. Keputusan Huo Yuhao benar. Dia memang putra bungsu dari Duke Harimau Putih Dai Hao. Ini berarti bahwa dia adalah adik tiri Huo Yuhao. Ketika dia muda, jiwa bela dirinya telah bermutasi. Meskipun macan putihnya dibangunkan, itu berbeda dari Dai Yueheng dan macan putih Dai Huabin. Ibu Dai Luoli sangat ditekan di rumah adipati, meskipun statusnya sedikit lebih tinggi dari ibu Huo Yuhao, dia tidak dalam kondisi yang jauh lebih baik. Dai Luoli selalu ingin menjadi guru jiwa yang kuat. Dia tidak kurang dari pekerja keras seperti Dai Yueheng dan Dai Huabin. Namun, itu jauh lebih sulit untuk berkultivasi dengan jiwa bela diri bermutasi dari yang diharapkan. Dia tidak bisa masuk ke Akademi Shrek karena dia tidak mencapai peringkat 20 pada saat dia berusia 12 tahun. Dia adalah putra Duke Harimau Putih. Mengingat karakter Dai Hao, bagaimana dia membiarkannya masuk melalui saluran belakang. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa bekerja keras pada kultivasinya. Namun, dia sudah akan berusia 18 tahun, namun kekuatan jiwanya hanya di peringkat 32. Dia sudah dianggap cukup baik di antara para penguasa jiwa biasa dan mampu menjadi penatua jiwa sebelum dia berusia 20 tahun, yang berarti bahwa tidak semua harapan hilang. Sangat disayangkan bahwa dia bukan penguasa jiwa biasa. Dia adalah putra Duke Harimau Putih. Kultivasinya tidak banyak digembar-gemborkan. Dai Hao juga sangat sibuk dengan masalah militer dan tidak punya waktu untuk membimbingnya. Untuk mencari terobosan dan menjadi sekuat ayahnya, Dai Luoli diam-diam meninggalkan rumahnya dan bergabung dengan militer. Tentu saja, ada alasan yang lebih penting mengapa dia ada di sini. Dai Luoli hanya merasa seolah semua harapannya telah padam saat dia duduk di sana dengan linglung di tanah. Dia awalnya berpikir bahwa dia masih harus memiliki keunggulan atas orang lain di militer, bahkan jika dia tidak dapat dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Hari ini, ia berhasil menjadi kelas 1 privat, yang membuktikan kepercayaannya ini. Namun, dia mendapat pukulan besar setelah pertarungannya melawan Huo Yuhao. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan orang biasa, meskipun dia menggunakan keterampilan jiwa 1000 tahun. Harapan apa lagi yang masih dia miliki? Apalagi menjadi pahlawan seperti ayahnya, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin tim kecil. Saat dia membayangkan sesuatu, Huo Yuhao kembali dengan seragam militer. Ubah ini. Dia menyerahkan seragam itu ke Dai Luoli. Dai Luoli hanya duduk di tempatnya tanpa bereaksi. Huo Yuhao tersenyum dan duduk di sampingnya. Apakah kamu tidak yakin, atau itu terlalu besar bagimu setelah kalah dari aku? Huo Yuhao bertanya. Dai Luoli tetap diam. Huo Yuhao berkata, jika Anda tidak yakin, saya menyambut Anda untuk menantang saya kapan saja. Saya akan membiarkan Anda menjadi pemimpin tim kecil jika Anda bisa mengalahkan saya, kapan saja Anda mau. Jika ini merupakan pukulan besar bagi Anda, saya hanya punya satu pertanyaan untuk bertanya, berapa umur Anda? Apa yang diandalkan pria di dunia ini? Pria tidak bergantung pada pengecut, tetapi ketahanan. Jika kamu tidak bisa ulet, bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk menjadi seorang prajurit? Jika Anda tidak bisa mengalahkan saya, bukankah Anda akan bekerja keras untuk mengejar ketinggalan? Anda hanya akan dianggap sebagai sampah jika Anda menyerah pada diri sendiri seperti ini, Anda akan tersingkir oleh dunia ini. Jika itu masalahnya, akan lebih baik bagi Anda untuk pulang, membeli sebidang tanah, dan mulai mengolah.
Anda masih bisa menjalani kehidupan yang stabil. Petik 2. Dai Luoli memutar kepalanya dan menatap Huo Yuhao. Ekspresi Huo Yuhao terlihat sangat santai sekarang. Dia tidak memiliki perasaan terhadap kemarahan yang saat ini dirasakan Dai Luoli terhadapnya. Aku akan mengalahkanmu suatu hari. Dai Luoli mengepalkan tangannya. Huo Yuhao terkekeh. Jika kamu bisa mengalahkanku suatu hari, kamu pasti akan menjadi orang yang sukses. Dai Luoli mencemooh. Jadi bagaimana jika aku mengalahkanmu? Saya harus menjadi Douluo berjudul. Anda bahkan bukan seorang master jiwa. Bagaimana Anda bisa menjadi target saya? Huo Yuhao berkata, jangan terlalu ambisius. Kalahkan aku dulu. Ketika dia berbicara, dia melewati seragam yang dia pegang lagi. Dai Luoli mengambil seragam itu kali ini dan dengan cepat berpakaian. Setelah itu, dia melompat. Saya terganggu hari ini. Saya akan menantang Anda lagi besok. Setelah selesai berbicara, dia mulai berjalan kembali ke perkemahan mereka. Huo Yuhao berkata ke punggungnya, tidak apa-apa jika kamu ingin menantangku. Namun, Anda sebaiknya menyiapkan pakaian untuk besok. Setiap orang hanya memiliki 2 seragam. Petik 2. Dai Luoli menjadi kaku sejenak, sebelum dia mempercepat langkahnya kembali. Tanda hubung. Ketika Huo Yuhao kembali ke tempat tidur mereka, sebagian besar tentara sudah tidur karena mereka lelah. Namun, ada juga yang masih terjaga. Wang Xiaodian adalah salah satunya. Ketika Huo Yuhao kembali, Wang Xiaodian diam-diam merangkak ke arahnya dan berbisik, "Bos, apa yang terjadi? Apakah wakil ketua tim menantang Anda?" Petik 2. Huo Yuhao mengangguk. Wang Xiaodian terkekeh dan berkata, "Saya tahu Anda menang." Huo Yuhao tertawa ketika dia bertanya, "Bagaimana bisa begitu?" Wang Xiaodian menjawab, "Wakil ketua tim mengenakan ekspresi suram saat dia kembali. Setelah itu, dia menutupi dirinya dengan selimutnya dan hanya duduk di tempat tidurnya. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan." Petik 2. Huo Yuhao menjawab, "Baiklah. Anda harus pergi dan tidur. Pelatihan besok tidak akan mudah. Anda masih punya waktu untuk terlibat dalam gosip." Petik 2. "Ya, aku akan pergi dan segera tidur. Bos, aku akan mengikutimu di masa depan." Wang Xiaodian dengan cepat menyelinap kembali ke tempat tidurnya untuk tidur. Huo Yuhao juga berbaring di tempat tidurnya, tetapi dia tidak segera memasuki meditasi mendalam. Sebaliknya, dia berpikir bagaimana dia bisa membantu Dai Luoli meningkatkan kemampuannya. Tanda pisah. Malam terus berjalan tanpa suara. Keesokan paginya, suara klakson terdengar untuk mengumpulkan semua orang saat fajar menyingsing langit. Huo Yuhao adalah yang pertama melompat dari tempat tidur, dan dia membangunkan semua rekrutan baru dari tempat tidur pertama. Semua rekrutan merengek ketika mereka bangun, tetapi dengan cepat mengenakan seragam mereka sebelum kehabisan. Dai Luoli mengikuti. Dia menutupi dirinya dengan selimutnya pada malam sebelumnya, dan sedang dalam meditasi mendalam. Di pagi hari, dia tampak sangat energik, terlepas dari kenyataan bahwa dia tampak agak pucat. Dia bahkan tidak melirik Huo Yuhao, dan langsung meninggalkan tempat tidur mereka. Pelatihan awal untuk rekrutmen sederhana dan membosankan. Itu berjalan atau latihan. Pada sore hari, ada seseorang dari Departemen Hukum Militer yang datang untuk berbicara dengan mereka tentang hukum militer. Rekrutan kelelahan setelah seharian ini. Setelah makan malam, bahkan Wang Xiaodian yang energi segera tertidur. Pengecualian adalah Huo Yuhao dan Dai Luoli. Tanda hubung. Setelah makan malam, Huo Yuhao menunjuk ke arah Dai Luoli ketika langit berubah menjadi sangat gelap, dan sebelum Dai Luoli bisa mengeluarkan tantangan. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi. Saya akan memberi Anda kesempatan lagi hari ini." Petik 2. Ayo pergi. Dai Luoli segera melompat. Sebagai seorang guru jiwa, pelatihan rekrutmen tidak terlalu melelahkan baginya. Mereka berdua meninggalkan kamp dan pergi ke tanah pawai sekali lagi. Untuk mencegah deteksi, Huo Yuhao menyeret Dai Luoli ke sudut lapangan pawai. "Ayolah." Huo Yuhao menunjuk ke arah Dai Luoli. Dai Luoli merenungkan pengalaman pahitnya kemarin saat dia melanjutkan latihannya di siang hari. Dia memikirkannya sepanjang hari. Dia percaya bahwa dia telah kalah dari Huo Yuhao karena dia ceroboh.
Dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama 2 kali. Inilah sebabnya dia sangat berhati-hati hari ini. Menurutnya, dia tidak akan kalah dari Huo Yuhao jika dia lebih berhati-hati. Namun, apakah ini benar-benar masalahnya? Huo Yuhao tidak memiliki niat memulai serangan, dan dengan demikian Dai Luoli harus menjadi yang proaktif. Setelah mengamati dengan seksama, dia merasa bahwa Huo Yuhao memiliki banyak kekurangan. Cincin jiwa keduanya bersinar, dan seberkas cahaya putih keluar dari mulutnya menuju Huo Yuhao. Itu adalah Wave Light Fierce White Tiger miliknya. Ketika Fierce Light Wave White Tiger miliknya ditembakkan, ia mengambil bentuk lingkaran cahaya dan menyebar. Dalam hal kekuatan ofensif, Fierce Light Wave-nya secara alami lebih lemah dari Dai Yueheng atau Fierce Light Wave Dai Huabin. Namun, gelombang cahaya sengitnya mencakup area yang lebih besar, dan bahkan membawa serangan tipe spiritual dengannya. Sangat disayangkan bahwa tidak ada seorang pun di tingkat yang sama yang bisa dibandingkan dengan Huo Yuhao dalam hal kekuatan spiritual, yang berarti bahwa Dai Luoli secara alami lebih rendah daripada Huo Yuhao dalam aspek ini juga. Sosok Huo Yuhao melintas, dan dia langsung berubah ilusi di mata Dai Luoli. Dai Luoli tercengang. Dia jelas telah mengunci lawannya sebelum melepaskan keterampilan jiwanya, tapi dia masih merindukan. Huo Yuhao segera muncul kembali di depannya. Saat Yuhao berjongkok, cakar harimau Dai Luoli menjulur, dan dia mencakar ke arah dada Huo Yuhao. Huo Yuhao berhenti menyerbu ke depan dan mengangkat kaki kanannya. Seketika, dia menendang kedua pergelangan tangan Dai Luoli. Saat tangan Dai Luoli mati rasa, Huo Yuhao menendang lagi, dan Dai Luoli terlempar ke udara sebelum dia jatuh ke tanah 5 meter jauhnya. Dai Luoli dapat menerima pemukulan setelah melepaskan macan putihnya, dan dia telah memikirkan bagaimana dia bisa menangani Huo Yuhao sepanjang hari. Adapun Huo Yuhao, dia memikirkan cara tercepat untuk membuat adiknya lebih kuat. Setelah merenung selama beberapa waktu, ia berpikir bahwa metode terbaik adalah menyalin sosok emas kebiru-biruan yang ia hadapi di Yin Yang Love Quarrying Valley. Bunuh dia. Dia akan memberi Dai Luoli pukulan yang bagus. Hanya setelah meronta-ronta, Dai Luoli akan mengingat pelajaran ini seumur hidup. Jika dia ingat pelajaran ini seumur hidup, kemampuannya secara alami akan meningkat. Sebagai hasilnya, rencana Huo Yuhao adalah melakukan pelatihan individu dengan Dai Luoli setiap malam selama periode pelatihan rekrutmen ini. Tragedi Dai Luoli dimulai saat Huo Yuhao mengenalinya. Pada awalnya, dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan orang biasa sebagai guru jiwa. Namun, seiring berjalannya waktu, Huo Yuhao selalu bisa mengalahkannya menggunakan kekuatan dan kecepatannya tidak peduli metode apapun yang digunakannya. Huo Yuhao tahu batas kemampuannya. Dia memukul Dai Luoli tanpa menyebabkan luka nyata. Kehidupan rekrutmen jelas dan melelahkan, atau setidaknya ini adalah kasus bagi sebagian besar rekrut. Sebagian besar rekrutan kelelahan karena pelatihan intensitas tinggi yang mereka alami. Namun, kehidupan Dai Luoli sangat mengasyikkan, jika dipukul dan dipukuli sepanjang waktu bisa dianggap mengasyikkan. Huo Yuhao menonjol selama pelatihan rekrutmennya. Dia adalah yang terbaik di hampir setiap komponen pelatihan. Orang-orang yang direkrut di Bung pertama perlahan-lahan dimenangkan olehnya karena kemampuannya dan sesekali bantuan kekuatan spiritualnya. Huo Yuhao juga akan mengajar calon baru beberapa teknik sederhana dari Sekte Tang, dan membimbing mereka dalam pelatihan mereka. Reputasinya di Bung pertama perlahan-lahan meningkat. Di bawah kepemimpinannya, Bung pertama, atau lebih tepatnya tim kecil pertama, melakukan yang terbaik di antara semua tim kecil. Tanda pisah, tanda pisah. Ayo pergi. Malam tiba, dan sudah waktunya lagi. Huo Yuhao berjalan ke sisi Dai Luoli dan menepuk pundaknya. Setiap malam, mereka berdua keluar. Huo Yuhao datang dengan alasan, yaitu bahwa mereka melaporkan kepada pemimpin tim besar. Dai Luoli sedikit bergidik dan mengangkat kepalanya untuk melihat Huo Yuhao. Ada tatapan rumit di matanya. 1 bulan sudah pingsan dari 3 bulan pelatihan merekrut mereka. Dia juga dipukuli oleh Huo Yuhao selama sebulan. Menyedihkan. Satu-satunya penghiburan yang dimilikinya adalah bahwa Huo Yuhao masih cukup baik untuk tidak memukul wajahnya, artinya dia masih rapi di depan orang lain.
Namun, itu bukan perasaan yang baik dihancurkan selama sebulan. Setiap kali Dai Luoli melihat senyum ramah di wajah Huo Yuhao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Itu seperti mimpi buruk yang berulang pada saat ini setiap malam. Aku tidak pergi. Dai Luoli memukul tangan Huo Yuhao. Huo Yuhao duduk di samping tempat tidurnya dan tersenyum. Kenapa? Apakah Anda membuat ulah? Petik 2. Dai Luoli memelototinya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Huo Yuhao menghela nafas. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin pergi. Saya akan menemukan pemimpin tim besar dan mengatakan kepadanya bahwa Anda adalah seorang master jiwa. Dia berbicara dengan sangat lembut sehingga hanya Dai Luoli yang bisa mendengarnya dengan jelas. Kamu. Dai Luoli menatap Huo Yuhao dengan marah. Huo Yuhao tersenyum, saya punya karung pasir untuk ditinju setiap malam. Itu menjadi kebiasaan yang menyenangkan bagi saya. Anda akan mengalahkan saya jika Anda mampu. Kenapa pria besar sepertimu bertingkah seolah kau pengecut? Petik 2. Sekali lagi, Dai Luoli menutup matanya dengan kesakitan. Ini bukan pertama kalinya dia menolak Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao akan mengancamnya dengan kerentanannya setiap saat. Meskipun dia tahu bahwa dia seharusnya tidak ditipu, identitasnya sebagai guru jiwa adalah pedang bermata dua. Jika dia tidak bisa mengalahkan orang biasa, seperti Huo Yuhao, bagaimana dia bisa memberitahu siapapun bahwa dia adalah seorang guru jiwa? Ayo pergi. Dai Luoli tiba-tiba berdiri, geram ketika dia berjalan keluar dari rumah susun mereka. Huo Yuhao tersenyum saat dia mengikutinya. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk meraih bahu Dai Luoli dan menyeretnya ke arah parade. Setelah beberapa langkah, Huo Yuhao mengangkat kepalanya sedikit dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Memang, mereka saling kenal. Dengan menggunakan kekuatan rohaninya, dia menyaksikan di mana mereka berjalan. Tanda pisah. Huo Yuhao membawa Dai Luoli ke tempat lama yang sama, sudut terpencil dari lapangan parade. Dai Luoli berjuang dan mendorong tangan Huo Yuhao menjauh. Bahkan sebelum mengatakan apapun, dia menendang ke arah kepala Huo Yuhao. Dia membenci Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak hanya memukulinya setiap hari, tetapi dia bahkan akan menggunakan kata-kata untuk membuatnya gelisah. Huo Yuhao melambaikan tangan kanannya dan memblokir kaki Dai Luoli. Kaki kanannya menendang sangat cepat dan halus, berhasil mengenai pergelangan kaki-kaki pendukung Dai Luoli. Dai Luoli kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Namun, ia melepaskan macan putih saat ia jatuh kembali, menopang dirinya dengan tangan kanannya sebelum menopang dirinya kembali. Setelah ini, ia menembakkan Fierce Light Wave White Tiger-nya ke Huo Yuhao. Huo Yuhao sudah bisa menebak apa yang dia coba lakukan. Saat Dai Luoli melepaskan Fierce Light Wave-nya, Huo Yuhao menghilang dan entah bagaimana tiba di sisi Dai Luoli. Dia memotong dengan kaki kanannya, mengarah ke dada Dai Luoli. Dai Luoli meraung, dan cincin jiwa ketiganya dilepaskan sebelum dia bahkan selesai menggunakan Fierce Light Wave miliknya. Tubuhnya membesar, dan cakarnya saling bersilangan saat menebas kaki kanan Huo Yuhao. Cakarnya sangat tajam, dan jelas bahwa dia ingin merobek kaki kanan Huo Yuhao berkeping-keping. Ah, seruan lembut terdengar dari jauh.